Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Guru-guru, ustadz dan ustadzah SDIT Ibnu Qayyim rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi para pendidik, bagi yang berkecimpung dalam ilmu. Karena seorang guru, seorang pendidik itu adalah para pencetak generasi. Orang-orang yang mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Maka orang yang paling wajib untuk mempelajari ilmu itu adalah guru-gurunya. Bagaimana seorang anak didik akan menjadi baik jika gurunya jauh dari ilmu atau enggan untuk memperbaiki diri dengan ilmu. Maka sebesar apa kesibukan mereka, kecintaan mereka dengan ilmu, sebesar itu pula hasil cetakan yang akan didapatkan. Maka sangat penting bagi kita untuk memberikan taklim khusus bagi para guru, ustadz dan ustadzah. Karena hanya dengan ilmu pendidikan kita akan menjadi baik. Hanya dengan ilmu ada semangat untuk berdakwah, semangat untuk ikhlas. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, lan tasluh akhir hadil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Ya, akhir umat ini tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali mencontoh bagaimana umat terdahulu itu bisa menjadi baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inti dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan dua hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Wal huda di sini penafsirannya adalah al ilmu an-nafi'. Wa dinul haq di sini penafsirannya adalah al-amalus soleh. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalis soleh, dan dengan amal soleh. Maka umat ini tidak akan bisa menjadi baik, pendidikan kita tidak akan bisa menjadi baik kecuali harus difokuskan pada dua hal, yaitu apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh dan amal soleh. Amal soleh ini adalah praktek, ya, perwujudan dari praktek nyata ilmu yang sudah dipelajari. Maka ilmu yang sudah diajarkan harus ada praktek nyatanya. Bahkan ada ilmu yang tidak difokuskan kecuali hanya praktek nyata. Mungkin ada ilmu yang tidak bisa difahamkan dengan tulisan. Kenapa? Karena pembahasannya terlalu luas. Mungkin Anda ingin mengajarkan tata cara sholat. Nggak mungkin Anda mengajarkan ke anak TK, anak SD ya, dengan dalil-dalilnya. Itu tidak mungkin. Akan tapi dengan apa? Langsung dengan praktek. Tata cara sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tanpa menyebutkan dalilnya. Akan tetapi ketika Anda tidak berkecimpung dalam ilmu, dan Anda tidak mengerti ya kitab apa yang harus Anda baca ketika mengajarkan sholat,
Terus dari mana Anda dapat ilmu itu dan Anda ajarkan kepada anak didik Anda? Dari mana? Jawabannya tidak ada, kecuali dari dirinya sendiri. Maka dengan demikian bisa kita pastikan banyak yang salah, atau al-qaul bila ilmin, mengajarkan sesuatu tanpa ilmu. Ini sudah apa? Dzahir ad-dhalalah. Ini sudah nyata sebuah kesesatan. Ingat ya, kalau Anda mengatakan sesuatu atau mengamalkan suatu amalan tanpa ada ilmu, ternyata salah. Ini nyata-nyata semua akan mengatakan salah. Tapi kalau Anda mengatakan suatu perkataan atau mengamalkan suatu amalan yang Anda tidak mempelajarinya, tapi kebetulan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda dihukumi benar atau salah? Hah? Anda tetap dihukumi salah. Karena ilmu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda hanya melakukan prasangka, ya mungkin seperti ini tanpa mempelajari ilmunya, berarti Anda sama seperti apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Termasuk apa? Godaan syaitan agar engkau mengatakan atas nama Allah sesuatu yang engkau tidak tahu. Benar ataupun salah, Anda dihukumi salah. Maka orang yang berkecimpung dalam ilmu, orang yang berkecimpung dalam pendidikan, harus banyak mengoreksi dirinya. Apakah yang dia sampaikan itu memang benar-benar ilmu yang sudah dipelajari, ada rujukan, atau bertanya, ataukah itu spontan hanya disampaikan tanpa mempelajari masailnya lebih dahulu. Apabila ternyata itu adalah sesuatu yang belum Anda pelajari, belum Anda tanyakan, ya subhanallah, orang yang paling banyak dosanya adalah para pendidik, para pengajar. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, orang yang mendidik, orang yang berdakwah tanpa ilmu, itu kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Bagaimana kalau seseorang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan bertahun-tahun tanpa pernah mempelajari dan memurojaah atau menelaah masalah-masalah hukum agama yang dia ajarkan kepada anak didiknya? Maka majelis semacam ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Bahkan ini kita haruskan seluruh ustadz dan ustadzah untuk hadir pada hari Sabtu. Yang tadinya kita buka pada malam hari ba'da maghrib dan banyak yang udzur karena banyak alasan, kita toleran. Adapun malam apa? Malam Kamis ya, malam Jumat. Ya, malam Jumat tetap dengan materi yang sama. Pembahasan tentang manhaj. Mungkin ada yang udzur, kita beri udzur untuk hari malam Jumatnya, akan tapi untuk hari Sabtu pagi itu kita haruskan ya. Ini untuk memperbaiki kita semua, untuk memperbaiki sekolah kita, untuk memperbaiki antum semua. Dan ini sudah dipraktekkan di banyak tempat ya. Taklim untuk guru-guru itu harus ada. Taib. Kitab yang kita bahas pada pagi ini yaitu kitab Ta'zimul Ilmi, yaitu mengagungkan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Salah satu ulama yang sudah ma'ruf.
kitab yang difokuskan bagaimana kita memuliakan suatu ilmu. Namun isinya banyak hal yang bisa kita ambil dari adab-adab pendidikan, adab-adab bagi para guru dalam mengajarkan ilmu. Dan itu tidak akan Anda dapatkan dalam tulisan-tulisan tentang pendidikan yang ditulis oleh orang-orang barat, ataupun yang ditulis oleh orang-orang Islam. Akan tetapi intonasinya, bentuknya seperti tulisan-tulisan orang barat. Jadi banyak sekali kitab-kitab tarbiyah ya yang ditulis oleh kaum muslimin, akan tapi itu mirip seperti yang ditulis oleh orang-orang barat. Maka lama sekali saya mencari kitab ya yang cocok untuk para guru. Banyak sekali kitab yang bisa kita ajarkan. Ada kitab tentang apa? Tentang adab mudarris dan adab talibul ilm, seperti kitab Adabud Daris wal Mudarris. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Suhnun juga tentang adab menuntut ilmu. Kemudian kitab dalam mempelajari hadis itu juga sebenarnya adab dalam apa? Tarbiyah, dalam mengajar dan belajar. Akan tetapi kita ambil kitab ini karena kitab ini yang paling mudah untuk difahami dan penuh dengan dalil-dalilnya. Maka dalam muqaddimah beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ma'adzamahu mu'addimun wa sara ilaihi raghibun muta'allimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan, yang dipuji oleh orang-orang yang mengagungkan dan orang-orang yang memuji, wa sara ilaihi raghibun muta'allimun, dan yang dituju oleh orang-orang yang belajar dan orang-orang yang ingin meniti jalannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nabra biha min syarakil isyraq fatujibu lanan najat min naril halak. Dan saya bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Sebuah persaksian yang kita bisa bersih dari kotoran syirik, yang melazimkan kita, yang mengantarkan kita pada keselamatan dari api kehancuran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq. Yang Allah utus dengan huda wa dinil haq, yaitu dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan al-ilmun nafi dan amal soleh. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menjadikan agamanya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menang, tertolong di atas seluruh agama yang ada di dunia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kalau ingin mendapatkan kemajuan, harus terpenuhi dua hal. Kita harus menyibukkan diri dengan al-huda wa dinil haq. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik enggan. Ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebaikan kecuali ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang hasad. Dan orang yang paling iri, paling hasad dengan kaum muslimin siapa? Orang-orang musyrik. Faballagha risalatah wa addaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya dan menunaikannya. Menjadi suatu kewajiban bagi beliau untuk menyampaikan risalah, mendakwahkan wahyu. Demikian juga setelahnya, pewaris-pewaris para nabi, dan menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk menyebarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam dunia pendidikan, membentuk generasi-generasi rabbani. Wa aslama amanatahu wa abdaha. Intasobat bidakwatihi adharul hujaj. Maka dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil yang terang
itu bisa dijelaskan. Wandafa'at bibayyinatihi syubuhat wal lujaj. Dan dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesamaran-kesamaran dan ketergelinciran itu bisa dibantah. Dan ini menjadi faedah yang bisa kita ambil dalam dunia pendidikan. Apa yang disampaikan kepada murid itu harus dengan bahasa yang sangat jelas. Harus memilih bahasa yang terbaik, memilih materi yang terbaik, agar kebenaran disampaikan dengan jelas dan kesalahpahaman bisa diminimalisir. Fawarrasana al-mahajjah al-baidha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita ini al-mahajjat al-baidha, argumen, dalil-dalil al-baidha yang putih terang, wa sunnah al-ghorra, dan sunnah yang bersinar, la yatihi fiha multamisun. Orang yang ingin mencari sunnah, orang yang ingin mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bingung, tidak akan tersesat. Wala yuraddu anha muqtabisun, dan orang yang ingin menukil sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tertolak, tidak akan ditolak. Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Amma ba'd. Falam yazal al-ilmu irsan jalilan. Maka ketahuilah, ilmu itu selalu menjadi warisan yang sangat mulia. Ini dalam dunia tarbiyah yang harus ditanamkan kepada pendidik dan yang harus ditanamkan kepada anak didik adalah apa? Mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, menancapkan dalam hati mereka butuh terhadap ilmu. Maka sangat penting dalam dunia pendidikan Anda menyebutkan ini fungsinya apa, ini manfaatnya apa. Maka ketika Anda mengajarkan, misalnya ya, Anda mengajarkan tentang apa? Tentang matematika. Ya, soalnya itu harus dalam bentuk sesuatu yang mereka butuhkan sehari-hari. Jangan membuat contoh yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Itu menggambarkan bahwasanya ilmu yang Anda pelajari, ini loh prakteknya, ini loh fungsinya. Ya. Ketika mengajarkan ilmu matematika, mengajarkan rumus, contohnya tentang pembuatan kapal terbang. Ya. Tentang minyak ini jatuh. Ya. Besarnya sekian milimeter kubik. Kemudian hanyut. Berapa yang tersisa dalam papan yang masih menempel? Subhanallah. Apa gunanya? Apa manfaatnya kita mempelajari seperti ini? Emang ada orang menghitung minyak yang jatuh tinggal berapa? Tidak ada. Coba dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebagai seorang pedagang, sebagai orang yang membayar zakat, sebagai orang yang bersedekah, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya, hanya sebagai contoh. Falam yazal al-ilmu irsan jalilan. Maka dalam majelis ini saya akan mengajar dengan bentuk yang berbeda dengan majelis yang lain. Ini kitab yang saya ajarkan di 3 tempat, ya. Ada di Pangkajini, kemudian ada di Parepare, dan di sekolah kita, Ibnu Qayyim. Akan tapi untuk majelis khusus para guru dan ustadz-ustadzah akan kita sampaikan dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita menggali ilmu-ilmu tarbiyah itu dari kitab-kitab para ulama. Jadi falam yazal al-ilmu irsan jalilan. Ilmu itu selalu menjadi warisan yang sangat mulia. Kalau seseorang tidak merasa butuh terhadap ilmu, maka tidak ada semangat untuk mempelajari ilmu. Maka di antara adab dalam menuntut ilmu adalah menanamkan, menancapkan, ya, dalam diri mereka tentang kemuliaan ilmu. Menancapkan dalam diri mereka, menanamkan dalam diri mereka betapa butuhnya kita itu terhadap ilmu.
Ini harus ditanamkan kepada anak didik. Ya. Dengan cara misalnya ya ditanyakan apa cita-citanya, ya. Kalau nanti sudah besar ingin jadi apa? Ya, kemudian Anda mengarahkan, oh dia ingin jadi seorang ustadz. Maka diarahkan, oh, kalau jadi ustadz harus semangat menghafal Al-Quran, ya. Harus belajar fikih, harus belajar, ditanamkan. Kemudian disebutkan tentang keutamaan menjadi seorang ustadz. Dia ingin menjadi seorang insinyur, disebutkan. Berarti Anda harus mempelajari ilmu ini, ya. Tapi jangan lupa bahwasannya mempelajari ilmu dunia tidak cukup. Anda harus tetap belajar ilmu agama dan seterusnya. Itu menanamkan apa? Kemuliaan ilmu dalam diri seorang anak didik. Falam yazal al-ilmu irsan jalilan tata'aqabu alaihi al-amathil jilan. Maka ilmu itu selalu menjadi warisan yang mulia yang diwarisi dari generasi ke generasi orang-orang yang memiliki semangat yang sama, memiliki kemuliaan yang sama. Jadi tidak akan mewarisi ilmu ini dari generasi ke generasi kecuali orang yang mirip seperti mereka. Tidak akan mengambil ilmu dari para nabi kecuali orang yang ingin meniru para nabi. Tidak akan mempelajari dan mengambil ilmu dari para ulama kecuali orang yang ingin seperti ulama dan ingin meniru mereka. Karena agama kita ini sejatinya adalah mencontoh generasi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dari mana Anda tahu jalan yang lurus? Apakah Anda menerka? Mengira-ngira? Tidak. Disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Penafsirannya ini siapa? Yaitu para nabi, para sahabat, ya, as-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar imannya, dan orang-orang yang mati syahid wassolihin, dan orang-orang soleh. Itulah jalan yang kita tiru, jalannya mereka. Kita meniru. Maka kita apabila ingin baik harus meniru orang baik. Kita ingin mendapatkan ilmu harus meniru dan mempelajari dari orang-orang yang berilmu. Maka ilmu itu tidak akan diwarisi dan dipelajari kecuali dari orang-orang yang ingin meniru mereka dan ingin seperti mereka. Laisa litullabil ma'ali hammun siwah. Maka orang-orang yang mencari derajat yang tinggi itu tidak punya keinginan, tidak memiliki keinginan selain ilmu, kecuali ilmu. Wala rughbah lahum fi matlubin adah, dan mereka tidak punya semangat, tidak punya keinginan untuk mencari sesuatu kecuali hanya ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wabihi tunalu sa'adatud darain. Karena hanya dengan ilmu kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa didapatkan. Watibul ma'aisyain, dan hanya dengan ilmu baiknya hidup di dunia dan di akhirat itu akan dialami oleh seseorang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita bertanya, ya, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Agar Anda punya semangat menggapai tujuan dan tidak salah tujuan. Jadi Anda sehari-hari seumur hidup 1 tahun, 2 tahun tanpa ada tujuan yang dituju, tanpa ada merasa sesuatu yang dipersiapkan, tanpa ada perhitungan bekal. Sungguh ini orang yang sangat merugi.
Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa? Ya. Jawabannya untuk apa? Untuk mencari bekal akhirat. Namun apakah bekal akhirat itu menjadi satu-satunya tujuan dan melupakan dunia? Tidak juga. Kita hidup di dunia juga diperintahkan untuk mencukupi kehidupan dunia. Terus bagaimana kalau Anda sudah mendapatkan dunia dan Anda juga disibukkan dengan akhirat? Apalagi yang Anda cari? Ya. Maka sebaik-baik pekerjaan adalah sebagai apa? Sebagai pendidik. Sebaik-baik pencari rezeki adalah orang yang sibuk dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena disitulah dunianya dan disitulah akhiratnya. Maka jangan pernah berkecil hati. Anda mendidik anak kecil, anak SD, anak TK, ya, anak SMP. Jangan pernah berkecil hati. Anda tidak tahu, mungkin di situ Anda mendidik sekian tahun, ada hidayah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Walaupun tidak di masa-masa pendidikannya, mungkin nanti setelah dia menjadi dewasa, seluruh yang Anda ajarkan diamalkan oleh anak tersebut, Anda dapat pahalanya. Anda sekarang mencetak generasi, memperbaiki umat. Walaupun Anda tidak ceramah di masjid, sesungguhnya Anda sudah seperti mereka. Bahkan Anda berkecimpung di bidang yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Maka dengan ilmu, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidupnya di dunia dan di akhirat akan menjadi baik. Huwa syaraful wujud. Ilmu ini adalah sesuatu yang paling mulia yang ada di dunia. Wujud yaitu sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang ada di dunia yang paling mulia itu apa? Ilmu. Wa nurul aghwar wan nujud. Dan ilmu itu adalah nurul aghwar, cahaya kegelapan. Wan nujud, dan cahaya kemuliaan. Hilyatul akabir. Ilmu ini adalah hiasan orang-orang besar. Jadi Anda menghiasi diri dengan apa? Dengan harta. Banyak orang menghiasi diri dengan harta, itu dicemooh, dicela. Ya. Termasuk orang-orang yang suka pamer. Itu ingin menghiasi dirinya dengan apa? Dengan harta. Ya, punya HP baru dipamerkan. Punya perhiasan baru dipamerkan. Subhanallah. Apa komentar manusia? Lebih banyak yang mencemooh, lebih banyak yang mencela daripada yang memuji. Dan ini yang terjadi zaman sekarang ya. Banyak sekali kita dapatkan orang pamer. Ingin makan saja pamer, subhanallah. Ya, diperlihatkan seperti apa makannya. Padahal mereka adalah orang yang paling miskin. Kenapa? Karena dengan memamerkan itulah dia ingin cari uang. Tapi Anda yang menonton salah persepsi. Ya. Wa nuzhatun nawadir, dan itu adalah nuzhah. Nuzhah itu apa? Seperti orang bertamasya. Ilmu itu adalah nuzhatun nawadir, sesuatu yang indah untuk dilihat. An-nawadir yaitu orang-orang yang melihat. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, sibukkan diri dengan ilmu. Dan ini kita pernah membahas tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang hidupnya hanya untuk ilmu. Ya. Hingga beliau tidak sempat untuk mendatangi ibunya, mengunjungi ibunya. Hanya bisa menulis sebuah surat, meminta maaf. Belum bisa mengunjungi ibunya. Namun ibunya membalas, sesungguhnya engkau
yang sedang dalam kesibukan yang engkau alami sekarang itu lebih aku sukai daripada engkau mengunjungiku. Sesungguhnya aku melahirkanmu itu untuk itu, bukan untuk yang lain. Saking sibuknya dengan ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan tentang dirinya. Dia mengatakan apa? Ana jannatun fi qalbi. Saya ini sudah dapat surga dalam hatiku. Ya. Kemanapun saya pergi, surgaku selalu pergi bersamaku. Fa aina marahtu fahiya ma'i. La tufariquni, tidak pernah berpisah. Ya. Kalaupun saya diusir, itu saya anggap jalan-jalan, pindah tempat. Kalaupun saya dibunuh, itu mati syahid. Karena orang yang membunuhku itu tidak ada maksud lain kecuali iri, kecuali ingin mematikan ilmu yang saya ajarkan. Kalaupun saya dipenjara, wasijni khulwah. Kalaupun saya dipenjara, itu menjadi waktu khusus. Ya, saya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kebahagiaan yang didapatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan ilmu seharusnya seseorang mendapatkan kebahagiaan. Dengan ilmu seharusnya seseorang mendapatkan kelapangan hati, kelapangan hidup. Bahkan beliau mengatakan apa? Ya, sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Barang siapa yang belum masuk surga dunia, belum mendapatkan surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Naam, ilmu adalah nuzhatun nawadir. Man mala ilaihi na'im. Maka orang yang condong, sibuk dengan ilmu akan mendapatkan kenikmatan. Waman jala bihi ghanim. Dan orang yang berkeliling mencari ilmu, ghanim, dia akan mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta yang sangat berharga. Wa man qada lahu salim. Dan orang yang mau tunduk pada ilmu, dia akan selamat. Ini sebuah apa? Sebuah pengagungan ilmu. Kalau kita memiliki semangat seperti yang digambarkan oleh musannif, subhanallah. Ya. Inilah generasi, gambaran generasi seperti generasi para sahabat. Lau kana sil'atan tuba la budhilat fihil amwal al-idham. Seandainya ilmu itu adalah barang yang bisa dijual, pasti akan dikerahkan harta yang banyak sekali untuk bisa membeli ilmu. Subhanallah. Kita jangan sampai berbeda anggapan dengan wali murid yang mendaftarkan anaknya. Ya. Wali murid mendaftarkan anaknya, berani membayar. Walaupun sudah kita patok harganya sekian-sekian pendaftaran. Dia datang berani membayar. Kenapa berani membayar? Jawabannya hanya satu. Karena melihat kualitas dari sekolah kita. Kualitas dari segi apa? Ya dari segi kurikulum, kualitas dari segi ilmu. Berarti sebenarnya wali murid mendaftarkan ke sekolah kita, itu sudah ada pengagungan ilmu dalam diri mereka. Sedangkan kita yang ada di dalam sebagai pendidik, ustadz dan ustadzah, tidak pernah merasa mengagungkan ilmu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Mengajar ala kadarnya, yang penting selesai dari tugas. Tidak mengoreksi apakah yang sudah diajarkan ini benar-benar diserap oleh seorang murid. Maka mengajar ala kadarnya, yang penting selesai dari tugas, ya, tanpa memperhatikan kualitas dari cara dia mengajar dan cara menyampaikan kepada murid, dan tanpa mengoreksi apakah ilmu yang sudah disampaikan itu benar-benar difahami oleh seluruh muridnya. Ini bentuk, salah satu bentuk apa? Kurang mengagungkan ilmu atau tidak mengagungkan ilmu. Maka berkecimpung dalam dunia pendidikan itu tidak hanya sebuah pekerjaan. Ya.
Harus ada pengagungan ilmu dalam diri seorang ustadz dan ustadzah. Au su'ida fis sama. Seandainya ilmu itu adalah sesuatu yang dinaikkan, digantung di atas langit. La samat ilaihi nufusul kiram. Maka jiwa-jiwa orang yang mulia yang membutuhkan ilmu pasti akan ikut naik ke langit untuk mendapatkan ilmu itu. Huwa minal matajir arbahuha. Maka ilmu ini adalah barang dagangan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhir asyrafuha. Dan ilmu itu adalah mafakhir, kebanggaan. Asyrafuha, yang paling mulia. Aktsaru akramul ma'athir ma'athiru. Maka prioritas yang paling utama itu adalah prioritas ilmu. Wa ahmadul mawarid mawaridu. Dan sumber yang paling terpuji itu adalah sumber ilmu. Fasa'id man hadda nafsahu alaih. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang mendorong dirinya untuk mempelajari ilmu. Wa hatta rikaba ruhihi ilaih. Dan memaksa dirinya, memaksa ruhnya untuk menuju kepada ilmu. Wasyaqiyu man zahida fi au zahada. Sedangkan orang yang celaka itu adalah orang yang merasa tidak butuh ilmu atau masa bodoh dengan ilmu. Wa aba'ada anhu au ba'at. Maka dia menjauhkan diri dari ilmu atau menjauhkan ilmu dari dirinya. Ini orang yang celaka. Wa anfuhu bi aryajil ilmi maskumun. Maka orang yang celaka itu adalah orang yang hidungnya mampet, tidak bisa mencium harumnya ilmu. Anfuhu, hidungnya, bi aryajil ilmi, yaitu harumnya ilmu, mazkumun, mampet. Ya, mazkum biasanya disebut untuk apa? Untuk flu, ya, pilek. Wa khatamal qafa hada abdun mahrumun. Taib, dalam syair disebutkan wal ilmu yadkhulu qalba kullin muwaffaqin min ghairi bawabin walasti'dzanin. Ilmu itu masuk ke dalam hati setiap orang yang diberi taufik. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pembahasan pertama setelah muqaddimah. Di antara ilmu tarbiyah, usul tarbiyah itu adalah membersihkan setiap anak didik dari apa? Dari kemaksiatan. Membersihkan hati mereka. Agar apa? Agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan agar ilmu yang dituang itu tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang lain. Sama seperti kita makan setiap hari. Ya, kadang-kadang kita ingin minum, itu tidak mau minum dari sisa gelas orang lain. Kalau ada gelas yang kotor, kita cuci, kita bersihkan, kemudian kita tuang air, kemudian kita minum. Agar yang kita minum itu benar-benar bersih. Demikian juga ilmu. Sesungguhnya ilmu itu masuk pada setiap hati orang yang muwafaq. Kalau orang tidak muwafaq, tidak akan masuk ke dalam hati. Di antara usul tarbiyah, bahwasannya ilmu itu ditancapkan ke dalam hati. Ya, ilmu itu ditancapkan ke dalam hati. Min ghairi bawabin, masuk ke dalam hati itu tanpa pintu. Walasti'dzanin, dan tanpa izin. Tanpa izin. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Manisnya ilmu. Banyak orang itu tadinya membenci suatu ilmu, tapi ketika hadir satu kali, dua kali, kok enak didengar, ya, kok pembahasannya berbeda dengan yang lain, maka dia akan hadir untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Demikianlah, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat harum, sesuatu yang sangat mulia. Akan tetapi
itu hanya bisa dihargai oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan seperti ilmu. Ya, tidak akan ada orang yang menghargai sesuatu yang mulia kecuali orang yang mulia. Wa yarudduhul mahrum min khidlani, dan ilmu itu ditolak oleh orang yang diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Min khidlani, karena apa? Karena kecelakaan dia. Maka ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang yang celaka. Maka orang yang tidak dapat ilmu itu adalah orang yang celaka. La tuskinallahumma bil hirman. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami orang yang celaka bil hirman, dengan tidak mendapatkan ilmu. Wa inna mimma yamla'un nafsa sururan, dan di antara yang bisa mengisi jiwa kita sururan dengan kebahagiaan, wa yashrahus sadra wa yumidduhu nuran, dan di antara yang bisa melapangkan dada dengan cahaya, iqbalal khalqi ala maqaidit ta'lim, yaitu manusia itu menghadap, punya semangat ya terhadap majelis-majelis ilmu. Watalam musahum siratahu al-mustaqim, dan manusia itu pada mencari jalan ilmu yang lurus. Jadi di antara perkara yang bisa menjadikan kita bahagia, senang, lapang dada, itu adalah melihat manusia mulai apa? Mulai sibuk dengan ilmu, pada mencari ilmu, pada membutuhkan ilmu. Wa adallu dalilin wa asdaqahu, ya, wa adallu dalilin wa asdaquhu, maka dalil yang paling kuat dan dalil yang paling jujur, dalil yang paling nyata di lapangan itu adalah apa? Takasurud durus ilmiyah, yaitu banyaknya durus al-ilmiyah, banyaknya majelis-majelis pembelajaran ilmu. Watawalid daurat at-ta'limiyah, dan adanya daurah-daurah ilmiah yang berkesinambungan. Halawatan fi qulubil mu'minin, itu menjadi apa? Sebuah kemanisan dalam hati kaum mukminin. Wa syajan fi hulukil kafarah wal munafikin, dan itu menjadi apa? Menjadi penyumbat dalam tenggorokan orang-orang kafir dan orang munafik. Fadurus ma'qudah, maka majelis-majelis ilmu itu banyak diadakan di tempat-tempat. Warruqab ma'kufah, dan majelis-majelis ilmu pada dikelilingi. Wal fawaid syariqah, dan faidah dari ilmu terang, bisa dilihat oleh banyak orang. Wan nufus ta'iqah, dan jiwa kaum muslimin menjadi rindu dengan ilmu. Al asyah yansiluna duraral ilm, maka para ulama itu pada menebar duror, yaitu apa? Permata-permata ilmu. Wat talamidah yandimuna iqdah, dan para murid itu memungut, mengikat apa? Ikatan-ikatan ilmu. Mereka menulis, mencatat. Subhanallah. Ketahuilah bahwasannya para sahabat, ya, para sahabat itu menjadi generasi terbaik. Di antaranya apa? Mereka hidup itu dengan menyibukkan ilmu. Mereka itu orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah apa? Sudah tua, ya. Disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah. Disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, ya. Diceritakan oleh salah seorang sahabat, ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, sebagian masih tinggal di Kuba menunggu Rasulullah hijrah, menunggu Rasulullah datang. Mereka tinggal di Kuba, ya. Maka yang menjadi imam itu siapa? Yang menjadi imam itu adalah Amr bin Salamah. Kenapa ditunjuk Amr bin Salamah sebagai imam? Karena dia yang paling banyak hafalannya.
Dia yang paling banyak hafalannya. Umurnya waktu itu berapa? Ya kurang lebih 6 atau 7 tahun. 6 tahun atau 7 tahun. Paling banyak hafalannya. Yang orang-orang tua paling susah untuk apa? Untuk menghafal. Akan tapi apakah itu menjadikan mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu? Tentu ini tidak benar. Mereka tetap menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Kalau Anda baca ya hadis-hadis tentang para sahabat yang menuntut ilmu, atau Anda baca sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Imam Albani rahimahullah, banyak di antara para sahabat itu mengkhususkan 1 hari untuk tidak kerja. Ya, dia mengatakan, sungguh hari ini saya akan melihat seperti apa sholatnya Rasulullah. Jadi dia mengatakan, hari ini saya akan melihat, yaitu mengkhususkan hari ini, saya akan melihat seperti apa sholatnya Rasulullah. Dia datang. Ya, hari itu dikhususkan hanya untuk melihat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bab apa? Tanawub fi talabil ilm, saling mewakilkan dalam menuntut ilmu. Disebutkan hadis tentang Umar bin Khattab dan tetangganya dari kaum Ansor. Mereka berdua ini saling apa? Saling mewakilkan. 1 hari Umar kerja, 1 hari tetangganya dari kaum Ansor turun ke Madinah karena mereka tinggal di Awali. Turun ke Madinah untuk mengambil ilmu dari Rasulullah, pulang disampaikan kepada Umar. Kemudian besoknya Umar yang ke Madinah dan dia yang kerja. Subhanallah. Itu para sahabat hijrah ke Madinah tidak bawa harta. Ya, tidak bawa harta. Akan tetapi mereka membagi waktunya untuk kerja dunianya dan untuk apa? Untuk ilmu, untuk mempelajari ilmu. Maka Islam bisa tersebar, Islam bisa menjadi besar, bisa membuka kota Romawi, kota Persia. Itu dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan pasukan. Pasukan yang dikirim oleh Rasulullah itu adalah para ulama. Mereka itu para ulama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka sebaik-baik generasi adalah generasi yang menyibukkan diri dengan ilmu. Wa inna minal ihsan ila hadhil jumu' as-sa'idah wal ajyal al-wa'idah irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi alladhi yudfiruha bima'muliha wa yuballighuha ma'manaha rahmatan bihi minad diya fi sahra'il ara wa dhulma al-ahwa. Dan sesungguhnya termasuk kebaikan yang bisa diberikan kepada mereka yang berkumpul dalam majelis ilmu, kebaikan yang bisa diberikan al-ajyal al-wa'idah, ya, generasi impian, generasi yang dijanjikan. Ya, di antara kebaikan yang bisa diberikan kepada mereka itu adalah apa? Irsada ila sirri hiyazatil ilmi, yaitu mengarahkan mereka untuk bisa mengetahui rahasia bagaimana bisa menguasai sebuah ilmu. Hiyazah itu menguasai. Maka ilmu itu tidak hanya sekedar disampaikan, tidak hanya sekedar dibacakan, akan tetapi seorang guru itu harus mengajarkan kepada siswa bagaimana cara bisa mengikat ilmu yang dia sampaikan. Ini dalam tarbiyah, ya. Anda bisa mencatat 1 poin, 1 poin, 1 poin, nanti dikumpulkan. Ya. Kemudian ringkasannya mungkin kita share di mana? Di grup. Jadi ada beberapa hal tadi kita sampaikan, ya. Dan ini yang kesekian kalinya. Maka di antara usul tarbiyah dalam mentarbiyah anak didik adalah memberikan cara bagaimana siswa itu bisa mengikat ilmu yang kita sampaikan. Jadi kalau melihat siswa hanya diam saja, ya, guru menjelaskan kok siswa diam saja, coba dites, dia paham apa tidak? Harus ditanyakan.
diberi soal yang berbeda. Akan tetapi mirip, suruh selesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan berarti dia tidak paham. Nah, tidak pahamnya itu dari mana? Tidak pahamnya itu tidak paham karena penjelasan kita yang kurang jelas, atau dia tidak pahamnya itu tidak tahu bagaimana cara memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dalam dunia tarbiyah itu dunia yang paling apa? Paling pelik, dunia yang paling sulit ya. Maka menjadi seorang dai di masjid itu paling enak. Kenapa? Karena orang yang hadir itu rata-rata orang yang terpelajar. Dan kita menyampaikan sesuatu itu mudah dicerna oleh mereka. Tapi kalau anak didik, anak TK, anak SD, Anda menyampaikan suatu materi, itu tidak hanya Anda memahami materi, akan tetapi dalam dunia pendidikan Anda harus paham juga bagaimana mengajarkan kepada siswa dia bisa memahami materi yang Anda sampaikan. Ya, mungkin suruh mencatat. Oh, ini tidak paham ini. Dilihat catatannya. Anda mencatat apa tidak? Tidak. Nah, berarti yang saya sampaikan tadi, apa yang Anda pahami tidak ada satupun. Kenapa? Karena tidak ada catatannya. Maka diajarkan, kamu catat ini. Nah, pahami urutannya, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini tidak bisa mencatat, mungkin bisa menghafal. Diajarkan bagaimana menghafal. Ini berarti catatannya lemah. Kalau dia menulis lambat sekali. Suruh menghafal, cepat ya. Diajarkan bagaimana cara mengikat sebuah ilmu. Mungkin dengan menghafal. Mungkin dalam praktek. Ya, seorang anak didik mungkin lemah dalam mencatat, dalam menghafal. Tapi kalau dipraktekkan dia langsung ingat. Ya. Langsung dipraktekkan. Oh, caranya seperti ini. Coba kamu berdiri seperti ini. Ingat apa tidak? Oh, ingat. Dia bisa menirukan. Maka di sini saya Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara kebaikan yang bisa diberikan kepada majelis-majelis ilmu, orang yang sibuk dalam halaqah-halaqah ilmiah, itu apa? Mengarahkan mereka untuk mengetahui rahasia bagaimana menguasai suatu ilmu. Alladzi yudfiruha bima'muliha. Alladzi yudfiruha, yang bisa menjadikan mereka beruntung bima'muliha, dengan tujuannya, harapannya. Wa yuballighuha ma'manaha, dan bisa mengantarkan mereka pada tempat yang aman. Rahmatan bihim, sebagai bentuk rahmat kasih sayang, bihim dengan mereka, minad dia, dari kesesatan, fi sahra'il arad, dalam padang pasir pendapat-pendapat yang tidak ada dalilnya. Wadul ma'il ahwa, dan sebagai kasih sayang dari mereka, ya, sebagai kasih sayang untuk mereka agar tidak tenggelam. Zulma, kegelapan, ya, dalam kegelapan al-ahwa, hawa nafsu. Jadi ketika Anda hadir dalam majelis ilmu, itu jangan sampai hanya hadir jasadnya saja. Ya. Hadir di majelis ilmu hanya mengkhayal, melamun. Tidak ada faedah yang bisa ditulis, tidak ada faedah yang bisa dikenang. Tidak ada fikih yang bisa diamalkan. Maka harus diarahkan, ya. Harus diarahkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ini masih ada jadwal saya nanti jam 9. Baik, minggu depan mungkin kita masuk 7:30 saja ya. Kita sepakat 7:30 saja. Kalau 7:30 kita bisa 1,5 jam. Tapi Allah alam nanti kita tertib kembali apakah hari Sabtu itu saya bisa, karena tabrakan dengan kuliah. Dan hari ini kuliahnya hanya online. Mudah-mudahan minggu depan bisa online lagi, kita bisa taklim. Taib.
Wa i'malan li hadzal asal jamulal hadits ayyuhal mu'minun an ta'zimil ilmi, dan sebagai bentuk mempraktekkan kaidah ini, i'malan yaitu mempraktekkan, mengamalkan kaidah ini, jamulal hadits, maka sangat baik kalau kita membahas, wahai kaum muslimin, kaum mukminin, an ta'zimil ilmi, yaitu tentang pengagungan ilmu. Fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlali. Ya, fa inna hadzal abdi minal ilmi, sesungguhnya keberuntungan seorang hamba dari ilmu yang dia pelajari, mauqufun, itu berkaitan erat, ala hadzi qalbi, berkaitan erat dengan keberuntungan hatinya, min ta'zimihi wa ijlali, dalam mengagungkan dan memuliakan ilmu. Jadi keberuntungan seorang hamba dalam mempelajari ilmu itu berkaitan erat, tergantung pada apa? Tergantung seperti apa, sebesar apa dia mengagungkan ilmu itu. Semakin besar dia mengagungkan ilmu, semakin besar keberuntungan yang dia dapatkan dalam ilmu itu. Ya, karena sangat membutuhkan ilmu, sangat memuliakan ilmu, sangat mengagungkan ilmu, maka dia akan mencatat ilmu itu sedetail-detailnya. Makanya orang-orang yang mempelajari ilmu agama tapi tidak merasa ada musuh yang perlu dia hadapi, itu akan berbeda dengan orang yang mempelajari ilmu agama dan merasa ada musuh yang harus dia bantah. Merasa ada kaum di negaranya yang harus dia jelaskan sejelas-jelasnya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akan berbeda. Kenapa? Karena merasa ilmu yang dia pelajari itu adalah senjata yang harus diasah setajam-tajamnya untuk dibawa pulang. Tapi kalau Anda merasa tidak ada musuh yang perlu dihadapi, tidak ada umat yang perlu dia ajarkan, ya, banyak sekali kita dapatkan ya, para thalibul ilm itu belum menempatkan dirinya sebagai seorang dai, ya, belum menempatkan dirinya sebagai seorang dai. Bahkan banyak di antara mereka belum menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik. Maka ilmu yang dipelajari itu asal-asalan saja. Tapi ketika orang menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik, ketika hadir dalam majelis ilmu, dia akan mempelajari seperti apa ustadznya mengajarkan. Ya, tentang sholat misalnya. Ustadz mengajarkan kok seperti ini. Kok urutannya bagus. Maka dicatat. Tidak hanya mencatat ilmunya, bahkan lebih dari itu. Ya. Kemudian ustadz mengajarkan seperti ini, kayaknya ini kurang sistematis. Nah, coba saya pakai sistem seperti ini, cara seperti ini. Saya coba, kok ternyata lebih bagus. Itu sesuatu yang harus dipelajari oleh seorang pendidik. Maka sebesar apa seseorang itu mengagungkan dan memuliakan ilmu, sebesar itu juga faedah yang akan dia dapatkan dari ilmu yang dia pelajari. Famanim tala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlali, maka barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan ilmu dan memuliakan ilmu, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka itu adalah orang yang bisa menjadi tempatnya ilmu. Saluha yaitu bisa, ayyakuna mahallan menjadi tempat lahu ilmu. Maka harus ditanamkan dulu. Makanya para ulama banyak sekali ya memulai majelis ilmu, memulai pendidikan itu dengan apa? Dengan adab-adab majelis ilmu, adab-adab thalabul ilm, diajarkan tentang keutamaan ilmu. Itu agar ada pengagungan, kebutuhan, kemuliaan ya, memuliakan ilmu. Barang siapa yang sudah merasa butuh ya mengetahui mulianya ilmu, itu baru cocok, baru bisa diisi dengan ilmu. Ya, contoh dalam dalam produk-produk yang ada. Kalau Anda membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, laku apa tidak?
Tidak laku, masyarakat tidak mau beli. Akan tapi kalau Anda bisa menciptakan produk yang canggih dan masyarakat merasa butuh, masyarakat terkesima, kagum, ya, maka mereka akan beli. Jadi orang itu akan beli ketika merasa butuh, ketika mengetahui manfaatnya, gunanya. Demikian juga ilmu harus ditanamkan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu selalu haus, selalu butuh dengan ilmu. Dan ini yang tertanam dalam hati-hati para ulama. Bagaimana Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan kamu membawa tinta dan pena? Sampai kapan? Imam Ahmad mengatakan, saya membawa tinta ya dan pena minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak digendong oleh ibu sampai meninggal ke liang lahat. Itu para ulama menandakan apa? Mereka adalah orang yang cinta dengan ilmu, sibuk dengan ilmu dan selalu menelaah ilmu. Wa biqadari nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu haddul abdi minhu. Dan sebatas apa berkurangnya kemuliaan ilmu dalam hati seorang hamba, sebesar itu pula berkurangnya bagian ilmu yang dia dapatkan. Sebesar apa dia meremehkan ilmu, ya sebesar itu pula ilmu yang luput dari dia. Makanya seorang talibul ilm itu tidak boleh meremehkan gurunya, ya. Anak didik itu tidak boleh meremehkan gurunya, tidak boleh. Kalau anak didik sudah mengejek-ngejek gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari gurunya. Maka di antara adab dalam usul tarbiyah, dalam tarbiyah, di antara adab atau di antara usul tarbiyah adalah apa? Menanamkan kecintaan seorang murid, cinta gurunya. Ini harus apa? Harus ditanamkan. Maka seorang guru yang tidak menguasai kelas itu sudah apa? Gagal di awal langkahnya. Seorang guru yang tidak dicintai oleh muridnya itu sudah gagal di awal langkahnya. Maka Anda harus mempelajari bagaimana trik dan cara agar murid itu cinta Anda, suka pada Anda, senang pada Anda. Bayangkan ada seorang murid itu kalau ditanya selalu jawabannya apa? Ustadz saya, ustadz saya. Ya, subhanallah. Ketika saya dulu muqabalah, itu saya muqabalah untuk SMA. Makanya saya dianggap anak kecil. Padahal umur saya waktu itu sudah 19 atau 20 ya. Kalau enggak, bahkan lebih, 21 mungkin. Tapi karena saya muqabalahnya itu dengan ijazah SMP, ingin muqabalah SMA di sana, itu dianggap anak kecil. Makanya di antara pertanyaannya ditanyakan apa? Siapa gurumu? Ya, mereka tamatan mana? Saya tanya tamatan dari Madinah, tamatan dari Riyadh, ya, tamatan dari Pakistan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu termasuk kagum dengan gurumu? Saya jawab iya. Sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Maka dari situ tidak usah ditanya tentang madhab Ahlussunnah, tidak usah. Ya, jadi ditanya gurunya dari mana? Dari Madinah, dari Riyadh, ya. Berarti bisa dijamin itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan berikutnya, apakah engkau suka dengan gurumu? Saya jawab iya. Berarti tidak usah ditanya apakah kamu faham ini, dan ini, tidak. Kalau kamu sudah suka sama gurumu, berarti apa? Kamu mengambil ilmu, seluruh ilmu yang diajarkan oleh gurumu. Subhanallah. Saya baru faham kenapa seringkas itu pertanyaannya. Ini termasuk usul tarbiyah, ya. Anak didik apabila sudah suka dan cinta pada gurunya, maka ilmu yang diberikan semuanya itu akan diterima dengan lapang dada. Maka tidak jarang di antara murid kalau ditanya orang tuanya, kenapa begini? Karena ustadzah bilang, karena ustadzah bilang. Sering nggak mendengar seperti ini? Hah? Itu tandanya
murid sudah senang dan suka sama ustadzanya. Karena dia tidak akan menukil kecuali dari orang yang dia sukai. Dia tidak akan menukil dari orang yang dia benci. Tidak mungkin. Maka tanamkan kecintaan pada diri anak didik sebelum Anda memberikan ilmu kepada mereka. Nah, apa yang tidak disukai oleh anak didik? Mungkin Anda kasar, mungkin Anda suka memukul. Ya Anda harus apa? Harus mengoreksi diri. Ya. Apa yang dia sukai? Anda lembut, Anda memperhatikan, sering bertanya. Ya. Mungkin perlu apa? Perlu prioritas pertanyaan pertama. Atau sering dilihat. Subhanallah. Mungkin waktu istirahat Anda mendekati dia secara person-person, per orang ya. Untuk apa? Mendapatkan kecintaan dari seorang anak. Jadi seorang pendidik itu memiliki tugas yang sangat apa? Sangat berat. Apabila seorang pendidik memiliki perasaan, ya, memiliki tanggung jawab, ya, memiliki perasaan, punya tanggung jawab yang sangat besar, maka sebesar itu pula keberhasilan yang akan dia dapatkan. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Ya, ketika hati seseorang sudah berkurang atau tidak memuliakan ilmu, maka hilanglah ilmu itu dari dia, tidak akan bisa menerima ilmu. Hingga dalam hatinya itu menjadi hati yang tidak ada ilmunya sama sekali. Hatta yakuna minal qulub, hingga dalam hati-hati mereka itu ada hati laisa fihi syai'un minal ilmi, hati yang tidak ada ilmu sedikit pun. Kenapa? Karena tidak memuliakan ilmu. Nah, mungkin kita cukupkan sekian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada satu atau dua